pelajari? Ya, alhamdulillah. Iya, silakan. Ya, baik. Apa yang akan kita pelajari pada siang ini? Izin saya akan share PowerPoint-nya. Bapak Ibu, apa sudah kelihatan? Ya, sudah ya? terlihat. Ya. Nah, baik, kita mulai. Hari ini kita akan sama-sama Mbak Yani untuk membahas tentang satu lagi materi yang terkait dengan fungsi seorang guru PAUD, yaitu menilai perkembangan anak. Tapi sekarang menilai perkembangan anak agak berbeda dengan biasanya ya, Ibu-Ibu, ada bapaknya ya. Sekarang menilai dilakukan selama anak belajar di rumah. Nah, seperti apa? Ayo kita intip. Nah, kita lihat keterkaitan dengan materi lain. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana nanti membimbing guru PAUD kita merancang pembelajaran yang sederhana selama masa COVID. Setelah rencana itu kemudian dilaksanakan, maka kita menilai bagaimana perkembangan anak selama mereka berada di rumah seminggu paling tidak ya, kita membuat rencana. Berarti dalam seminggu pun kita sudah harusnya mendapatkan informasi tentang perkembangan anak. Sebenarnya tidak hanya perkembangan, tapi juga pertumbuhan anak. Nah, baik, lanjut. Jadi tujuannya apa? Kita siang-siang hari ini, Bapak Ibu, sampai kita bela-belain gitu ya untuk belajar tentang ini, agar nanti ketika kita usai dari materi ini, kita lebih memahami lagi tentang pengertian penilaian, mengapa kita perlu melakukan penilaian. Sebenarnya bukan kita yang melakukan penilaian, tetapi guru PAUD kita. Nanti berarti dalam posisi ini kita bisa menyampaikan kepada guru PAUD kita bagaimana melakukan penilaian. Kemudian siapa yang melakukan penilaian dan kapan penilaian itu dilakukan. Nah, berikutnya lagi, setelah kegiatan ini berakhir, nanti harapannya adalah kita, Bapak Ibu semua, dapat memahami bagaimana cara atau metode melakukan penilaian perkembangan anak selama anak belajar di rumah. Kemudian nanti usai itu kita juga berharap nanti kita bisa membantu para guru PAUD kita untuk melaksanakan penilaian belajar anak di rumah dengan lebih baik. Ini ya kira-kira tujuan kita untuk membahas ini. Nah, oke, baik. Kita akan awali dulu kenalan dengan apa itu penilaian. Saya kira pasti Bapak Ibu di sini, apalagi Bapak Ibu penilik ya, Kepala Satuan PAUD, Ketua PKG, sudah paham betul apa itu penilaian. Pengawas Bunda sentuh. Pengawas juga ada, alhamdulillah. Jadi sama-sama kita gandeng tangan penilik dan pengawas ketika melakukan jaminan mutu ya melalui binaan, kita bisa berikan pembinaan secara tepat karena kita bisa paham tentang apa itu fungsi guru yang lain, yaitu menilai. Nah, apa itu penilaian? Penilaian pada anak usia dini berarti kita ingin melakukan mendapatkan informasi, kita ingin mengetahui, kita ingin mengukur tercapaian proses maupun hasil kegiatan belajar anak yang dilakukan di rumah berdasarkan fakta-fakta yang otentik, yang asli, yang sesungguhnya, yang original, yang tidak berdasarkan hoax, yang tidak pakai rumus kiro-kiro. Jadi penilaian yang dilakukan harus betul-betul menunjukkan objektivitas atau fakta-fakta yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, ya.
Tanya tentang apa saja. Ketika kita Lah, saya goceng tadi. anak, jadi kita ingin tahu tentang apa yang dikatakan anak, Nanti aku kasih apa depan yang dia. bisa lakukan, sikap dan kebiasaan apa yang telah menjadi karakter anak itu yang mau kita lihat, yang mau kita cari, yang mau kita kumpulkan oleh guru-guru kita nanti ya Bu, Bapak. Nah, itu penilaian. Nah, penilaian sendiri tujuan itu memang kita ingin tahu apakah rencana yang kita susun untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak tercapai. Jadi kita ingin tahu pencapaian aspek-aspek perkembangan anak. Kemudian kita juga ingin mengetahui tentang kompetensi anak di dalam Permendikbud 146 dan di dalam belajar juga akan kita membahas Ngapain tuh kas orang tua yang mau pergi sana sini? aspek perkembangan anak itu dicapai melalui pencapaian KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang terkait dengan membangun sikap spiritual, sikap sosial, KD-KD yang terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan fakta yang sesungguhnya, fakta otentik. Jadi bukan karena kita merasa tidak enak gitu ya, karena punya anak yang dinilai. Ini sepertinya anak kepala ketua yayasan ya. Udahlah kasih BSA atau BSB saja, nah itu berarti sudah tidak otentik lagi atau tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Nah, oke, baik, selanjutnya lingkup penilaian itu apa saja yang akan kita nilai? Ini tadi ya Bapak Ibu, prinsip-prinsip kita melakukan penilaian selain otentik, original, tidak KW berarti ya, tidak berdasarkan perasaan subjektif, merasa nggak enak, atau kita rasanya mengingat ya, oh kalau Rian itu anaknya kayaknya lembut banget, cantik, baik, jadi kita berasumsi bahwa pasti perkembangannya ada SKBSB. Berarti kan ya, atau misalnya, Mama Rian waktu lebaran kirim saya parcel, atau kue lebaran. Jadi aduh lebarannya dari Bandung. Nggak enak kalau nggak ngasih SKBSB. Ini kan udah nggak otentik lagi, berarti tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Prinsip penilaian yang penting itu adalah otentik. Berikutnya apa prinsip penilaian? Harus komprehensif, harus menyeluruh, harus memotret betul semua aspek perkembangan anak. Karena menilai sesungguhnya kita ingin mendapatkan data atau informasi tentang perkembangan secara menyeluruh. Jadi kita nggak hanya melihat perkembangan kognitif aja misalnya. Bisa nggak dia calistung ya? Kayaknya kemarin bisa deh dia menulis titik-titik, menebalkan titik-titik. Jadi kita gara-gara agar anak ini bisa nanti masuk sekolah dasar, kemudian yang kita lihat hanya kognitif aja gitu. Tapi yang terpenting banget itu adalah melihat semuanya. Bagaimana mandirinya, bagaimana sentunnya dia, bagaimana doa-doa yang dia sudah kenal. Gitu ya Bunda ya, bagaimana mengeksplorasi seninya, apakah dia menggunakan segala macam alat seni, krayon, spidol juga dia pakai dan sebagainya. Bagaimana kemampuan bahasa reseptifnya waktu dia diminta oleh mamahnya, Dek, kamu ambilkan 5 bawang merah, Dek. Apakah dia bisa memahami perintah reseptif dia ya? Apakah dia bisa mengetahui 5 bawang merah itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 di bawang merah. Itu kognitif lagi ya baliknya. Kita ingin tahu fisik motoriknya, bagaimana koordinasi mata dan tangannya. Ketika mamahnya atau papahnya mengajak dia main bola, apakah dia bisa menangkap bola dengan kedua tangan. Kita ingin lihat semuanya Bapak Ibu, dan kita juga ingin melihat pertumbuhannya. Jadi kita akan tanyakan kepada orang tua bagaimana berat badannya, tinggi badannya, lingkar kepalanya, yang diperoleh berdasarkan data sebulan sekali ya untuk Oke, baik. Nah, lanjut. Kalau saya nggak bisa lihat Bapak Ibu nih. Jadi mudah-mudahan lagi sekarang ini tidak meninggalkan saya untuk beli
sabun di warung sebelah ya. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang saya ingin mendapatkan informasi selama Bapak Ibu penilik pengawas atau Bapak Ibu kepala satuan atau Bapak Ibu teman-teman calon mentor ini melakukan pendampingan bersama guru-guru PAUD. Apa sih yang paling sering mereka hadapi ketika mereka melakukan penilaian? Masalahnya apa? Kendala apa sih yang betul membuat guru kita menjadi susah banget ya penilaian zaman now gitu? Nah, coba sekarang tuliskan kira-kira. Banyak loh ini Bu Marita kemarin yang bertanya. Gitu. Jadi boleh sekarang kita tulis dulu ya Bapak Ibu Mariani, minta tolong Bapak Ibu untuk menuliskannya di room chat. Silakan tulis ya. Saya lihat. Enggak, tapi ini aktif semua kok. Ya sudah ada 87 orang Bu Marita. Masya Allah, dari 20-an sekarang jadi 80-an. Iya. Ya, selamat bergabung untuk semuanya. Saya kalau pakai Webex ini nggak ngerti ya. Orang saya sudah lolos 50 tahun. Jadi aku juga familiar dengan laptop dan teknologi ini. Nanti dibantu sama Mbak Riani untuk memberikan Ya. Ini ada yang ini menulis terkadang penilaian itu dilakukan tidak secara objektif, tidak sesuai dengan prinsip penilaian tersebut, Bunda. Oh, ini tadi ya. Lalu apa permasalahannya nih? Oh iya, terkadang instrumen penilaian masing-masing kegiatan. Oh, maksudnya apa nih? Mungkin instrumennya tidak sama mungkin ya? Iya. Karena ini biasanya gini Bu Marita, kalau di lapangan itu biasanya kan menerima yang sudah ada dibagikan oleh dinas tertentu gitu. Jadi lembaga biasanya atau guru biasanya hanya mencontohnya saja lah, itu diseragamkan satu kecamatan misalnya. Gitu. Lalu ini ada Pak Trisno. Oh, ini mah izin bertanya nanti ya Pak Trisno ya, Pak Rudi ya. Nah, ini guru belum memahami bagaimana cara menilai. Oke, baik. Barangkali cukup ya Mbak Riani ya. Ya, Kita mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang dihadapi para guru kita melakukan penilaian. Jadi ini bicara tentang subjektivitas ya. Kemudian bicara tentang teknik instrumen seperti apa. Kemudian ada juga yang diseragamkan, kami tinggal campreng. Bagaimana ini, apakah boleh dan seterusnya ya tadi. Oke, baik Bapak Ibu. Sembari kita lanjut ke slide berikutnya, barangkali beberapa pertanyaan tersebut bisa terjawab ya, atau kalau tidak nanti kita akan membahas lebih dalam pada sesi dialog. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui apa itu penilaian, kita menilai berarti kita ingin mengukur proses ya Bapak Ibu, di proses, ingat bukan hanya hasil atau produk atau output, tapi juga proses. Ketika anak itu tengah mencampur air, kita ingin tahu bagaimana prosesnya dia melakukan pencampuran itu. Apakah masih ada yang tumpah atau dia hati-hati dengan tekun gitu memasukkan air ke dalam botolnya. Jadi bukan karena ingin kita melihat botol itu penuh atau setengah atau kosong, tapi proses juga lebih penting atau juga menjadi sangat penting untuk kita ketahui tentang hal tersebut. Jadi mengukur proses ketika anak melakukan sesuatu, kemudian ingin melihat hasilnya seperti apa. Itu mengukur ya, menilai tadi ya, penilaian. Sekarang, mengapa kita perlu melakukan penilaian? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita melakukan penilaian karena kita ingin mendapatkan informasi tentang perkembangan belajar anak. Dengan mendapatkan informasi tentang perkembangan dia, saya jadi tahu, sebagai guru kita jadi tahu, oh misalnya, nanti ternyata ketika baca doa sebelum berkegiatan harus selalu saya bimbing. Oh berarti nanti saya harus sekali lagi untuk terus-menerus membiasakan Rianti berdoa, atau kalau perlu nanti Rianti akan memimpin doa. Jadi nanti Ibu dengan hasil informasi yang kita peroleh, kita bisa nanti merancang program pembelajaran sesuai dengan kekuatan anak,
kebutuhan anak, sesuai dengan minat anak. Misalnya, Rianti saya lihat setiap kali misalnya diberikan kartu-kartu huruf, nak, coba kamu susun huruf-huruf ini menjadi namamu. Dia selalu meninggalkannya. Oh, jadi ini informasinya, oh berarti anak saya berarti belum tertarik dengan huruf. Oke, kalau begitu saya akan rancang kegiatan main yang berbeda. Jadi itu menjadi informasi untuk guru ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian program pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak akan meningkatkan kepercayaan diri untuk terus belajar dan semakin berkembang kelompok. Jadi Bapak Ibu, manfaat penilaian pun bukan hanya untuk guru, tapi manfaat itu juga untuk anak. Kalau seandainya kita bantu dia, kita berikan juga penguatan stimulasi melalui kegiatan main berikutnya untuk dia, maka anak ini akan menjadi anak-anak yang punya kepercayaan diri ya, anak yang bahagia gitu. Kalau seandainya kita tahu bahwa Rianti itu ternyata senang main balok, maka minggu depan kita katakan kepada orang tua, Bunda, mungkin besok minggu depan mungkin ajar Rianti ya untuk membuat jembatan misalnya, atau membuat mainan kesukaan dia misalnya mobil gitu dari benda-benda bekas ini. Dan ketika dia lakukan itu, dia menjadi senang dan semangatnya atau kepercayaan dirinya muncul gitu ya. Jadi manfaatnya itu tidak hanya untuk guru, tapi juga untuk anak dan juga untuk orang tua. Sehingga orang tua juga tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak saya sesuai dengan umurnya, baik kognitifnya maupun misalnya fisik motoriknya dan seterusnya ya. Oke, baik. Nah, sekarang siapa yang melakukan penilaian? Yang melakukan penilaian tentu saja adalah guru, adalah wali kelas dari anak-anak tersebut. Jadi kalau saya adalah guru wali kelas 5-6 tahun dan punya anak 15 orang yang sekarang lagi belajar di rumah, maka saya lah yang melakukan penilaian. Tetapi untuk melakukan pengamatan, kan kita udah tahu bahwa penilaian itu otentik. Otentik itu berarti asli dalam kondisi yang alami ketika anak bermain begitu. Itu yang namanya otentik, sesuai dengan nyatanya gitu. Berarti kalau sesuai dengan nyatanya, dinilainya itu pada saat anak sedang bermain. Sehingga itu dapatlah data yang otentik, bukan data kirologi, bukan data kiro-kiro. Kembangnya gimana ya? Tapi otentik itu adalah penilaian yang dilakukan saat anak tengah melakukan kegiatan mainnya. Karena guru tidak melihat kegiatan main di rumah, maka yang mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak itu berarti orang tua yang ada di rumah atau anggota keluarga yang ada di rumah gitu. Jadi penilaiannya dilakukan oleh guru dalam kaitan mengolahnya, tetapi mengamatinya ini dibantu oleh orang tua. Karena orang tua yang bersama anak. Karena orang tua yang bisa menangkap setiap apa yang diucapkan anak, setiap apa yang bisa dilakukan anak, setiap sikap yang ditunjukkan anak. Jangan tadi lupa ya Bunda Bapak, penilaian itu kita ingin tahu apa yang dia tahu, apa yang dia bisa, sikap-sikap yang menjadi pembiasaan karakternya. Jadi 3 itu. Yang dia tahu berarti pengetahuan dia, yang dia bisa keterampilan dia, yang menjadi kebiasaan dia, ya kan? Kita ingin tahu misalnya, apakah misalnya Rianti sudah bisa cuci tangan? Bisa cuci tangan berarti ketika dia cuci tangan, dia melakukan dengan urutan benar. Itu berarti bisa, terampilnya yang mau kita lihat. Tetapi kita juga ingin tahu apakah dia melakukan itu. Maka kita akan lihat dia. Kira-kira kalau seandainya dia mau makan cuci tangan nggak? Kira-kira kalau seandainya dia baru bersih, dia cuci tangan nggak? Ya, itu pengetahuan dia tentang itu. Tetapi sikapnya berarti sudah menjadi karakternya. Bahkan dia tidak perlu diingatkan lagi untuk selalu cuci tangannya. Menjadi sikap dia untuk selalu hidup bersih sehat. Mama, aku udah cuci tangan nih, Ma. Berarti itu menjadi sikap atau karakter dia. Itu yang mau kita lihat. Ya Bu ya, namanya penilaian mau kita lihat itu.
Yang mengetahui apa yang tahu, apa yang bisa, sikap apa itu saat ini adalah orang tua. Selama ini kita sebagai guru, karena kita bersama anak di sekolah. Sekarang tugas itu berbagi. Tugas menilai ini berbagi. Mengamatinya orang tua, mengolahnya adalah guru. Berarti orang tua dan guru itu selalu akan berkomunikasi. Untuk mendapatkan data akurat itu, maka guru harus telepon orang tua. Bahkan tiap hari ya untuk mengetahui perkembangan anak tersebut. Nanti bagaimana teknisnya? Teknisnya misalnya saya punya 15 anak dalam satu ronde. Maka saya akan misalnya menilai hari ini 3 anak. Berarti ada 3 orang tua yang akan saya telepon. Besok saya akan menilai lagi 3 anak yang lain. 3 orang tua lagi yang akan saya telepon. Ya Bapak Ibu, jadi bukan berarti 15 anak, 15 ini akan saya telepon hari ini untuk mengetahui perkembangannya. Enggak juga. Yang paling penting dalam seminggu, anak-anak itu sudah saya dapatkan informasi data dan faktanya. Sesuai dengan rencana kita, karena rencana kita kan untuk 1 minggu. Kemarin kan kita udah bahas sama-sama ya, rasanya juga dengan saya, materi rencana. Itu kita membuat rencana itu seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti penilaian itu sebenarnya kita peroleh hasilnya di akhir minggu. Kalau di akhir minggu berarti kalau saya punya 15 anak, saya bisa perkirakan nih, hari Senin saya akan menilai, mendapatkan data informasi tentang siapa. Hari Selasa tentang siapa. Jadi bukan hari Senin 15 anak saya telepon, hari Selasa 15 anak saya telepon, enggak begitu. Oke, baik. Kemudian kapan penilaian dilakukan? Kapan penilaian dilakukan? Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa menilai itu dilakukan tiap hari. Ya Bapak Ibu ya, melalui bantuan orang tua. Kemudian mengolahnya itu kita lakukan di akhir minggu. Mengolah informasi atau data yang kita dapatkan dari orang tua tadi. Kemudian melaporkannya itu kita lakukan paling tidak minimal setahun 2 kali. Jadi setiap semester. Ya. Bagaimana menyampaikan hasil belajar anak ke guru melalui telepon? Jadi hasil belajar atau proses belajar anak yang dilakukan anak di rumah, orang tua lakukan melalui telepon, lapor kepada guru. Bunda, hari ini loh, misalnya Ananda Rianti ya, bundanya telepon ke guru. Misalnya, bunda, wah hari ini loh Rianti sudah mampu membereskan mainannya sendiri. Nah, itu kita dapat laporan. Oke, Ananda Rianti membereskan mainannya sendiri. Berarti adalah aspek perkembangan bertanggung jawab, berarti dia bisa mengembalikan, membereskan mainannya sendiri. Tanggung jawab, berarti kalau tanggung jawab itu sosial emosional ya, perkembangan sosial emosional. Berarti itu KD berapa ya? Nah, kita akan menyandingkan data kita dengan KD. KD kalau memang tidak hafal tidak masalah. Yang penting pada saat kita mendengarkan itu kita catat dulu nih Bun. Catat dulu laporan dari orang tua, kita catat, nanti baru kita lihat. Oh ternyata Rianti sudah bisa bertanggung jawab untuk membereskan mainannya sendiri. Oh itu berarti termasuk KD. Jadi berapa Bun? Ayo, saya juga belum hafal, jadi harus lihat-lihat juga ya. Itu berarti adalah KD 2.12. Terima kasih, bertanggung jawab. Nah, bagaimana kalau seandainya orang tua itu tidak punya telepon gitu? Maka yang bisa dilakukan adalah, nah ini agak ini juga agak tricky ya. Apakah mungkin kalau seandainya SMS, tapi SMS perlu telepon juga ya. Bagaimana kalau seandainya kita meletakkan box gitu atau kotak gitu ya
di gerbang pintu sekolah kita, kemudian nanti orang tua menyimpannya ke dalam box itu. Tapi berarti orang tua harus tulis. Nah, itu memang ini ya, mungkin barangkali kita bisa meminta dia mengirimkan foto atau mengupload video. Jadi itu juga perlu paket kuota dari orang tua. Dan Bapak Ibu juga bisa diskusikan nanti ya, masih tetap pakai HP. Ini juga saya juga bisa membayangkan kondisi orang tua yang beragam. Bisa jadi dia punya HP, tapi HP-nya HP jadul, sehingga nggak bisa mengupload foto. Jangan-jangan dia cuma bisanya SMS aja sama telepon kayak saya ya. Apalagi dia mau upload foto anaknya, foto hasil karya anaknya. Oke, nanti kita bahas ya hal itu ya, terkait dengan bagaimana kalau orang tua tidak memiliki handphone untuk melaporkan perkembangan anaknya. Baik, sekarang coba kita bahas lagi bagaimana proses melakukan penilaian. Nah, di masa COVID, maka proses penilaian itu untuk pengumpulan datanya atau untuk instrumennya itu hanya kita lakukan dengan hasil karya saja, kemudian dengan video atau rekaman ketika anak melakukan sesuatu. Jadi kita tidak menggunakan checklist, karena nanti kalau orang tua diminta untuk mencontreng, ya Bapak Ibu, Allah ya, berat tiba-tiba mendadak menjadi guru bagi anak-anak di rumah. Apalagi kalau misalnya anaknya juga ada 5 gitu ya, anaknya ada 5, satu di PAUD, satu di SD, satu di SMP, dan seterusnya. Jadi checklist tidak kita gunakan. Kemudian juga kita tidak menggunakan catatan anekdot. Ya, jadi penilaian itu hanyalah kita dapatkan, guru dalam hal ini, guru dapatkan melalui hasil karya yang dikirimkan oleh orang tua tadi. Misalnya kegiatan hari ini, adik membantu mama untuk membuat ceplok telur. Maka hasil ceplok telurnya adik, itu kita minta tolong foto, kemudian fotonya kirim ke guru. Dari sana guru akan bisa melihat perkembangan anak. Atau misalnya hari ini kita meminta anak kita untuk menggambar ceplok telurnya, misalnya. Nah, nanti hasil gambar dia dikirim kepada guru, sehingga guru bisa menganalisis hasil karya tersebut, aspek perkembangan apa yang muncul, tadi apa yang terstimulasi, dan seterusnya. Kemudian juga pengumpulan data diperoleh melalui video. Itu lagi ya, ini juga saya sebelum tahu jalan keluarnya. Video itu adalah hasil rekaman orang tua ketika anak melakukan kegiatan main di rumah. Jadi misalnya tadi ya, tema kita adalah membantu mama di dapur. Kemudian kegiatan mainnya misalnya membuat telur mata sapi, telur ceplok gitu. Maka kita bisa minta tolong kepada orang tua, Bunda, nanti kalau seandainya ada lagi bantu, apakah dia cuma mengocok telurnya aja gitu ya dengan garpu gitu, itu tolong divideokan ya. Nanti tolong videonya dikirim lewat WhatsApp grup sekolah dan orang tua. Biasanya ada tuh WAG antara orang tua dan guru kan ya. Banyak WhatsApp grup sekarang antara guru dan orang tua di satuan pendidikan. Nah, itu pengumpulan datanya Bunda. Jadi cukup hasil karya anak dikirim, bisa difoto saja hasil karya itu, kemudian video berupa proses saat anak tengah bermain di rumah. Ingat bahwa kegiatan main di rumah itu hanya sehari itu 1 loh. Dan kapan itu dilakukan orang tua ketika dia melakukan kegiatan main itu terserah orang tua. Jadi kapan saja dari anak bangun tidur sampai tidur kembali ya, itu bisa dilakukan tuh pengamatan itu atau pengumpulan data itu oleh orang tua.
Jadi kalau seandainya kita kegiatan main hari ini adalah meminta anak sama orang tuanya membereskan atau menghias tempat tidurnya, berarti kan bisa dilakukan penilaian pengamatan oleh orang tua itu di pagi hari atau bisa aja di sore hari kapan peristiwa itu terjadi. Jadi bisa dilakukan sepanjang waktu untuk hanya satu kegiatan main. Jadi kalau saya kira, aduh nanti orang tua stres satu hari satu kegiatan main di rumah. Saya kira carilah kegiatan main yang cukup sederhana saja. Misalnya, yuk bandingkan sikat gigi mama dengan sikat gigimu. Berarti kan itu kita ingin mengetahui kemampuan anak mengukur, gitu ya. Itu kan bisa dilakukan ketika kita mendampingi anak mandi, misalnya di kamar mandi, dan seterusnya. Oke, setelah data kita dapatkan baik dari hasil karyanya maupun videonya, inilah saatnya guru untuk mengolahnya. Mengolahnya kita ingin menganalisisnya, data yang masuk, sehingga kita bisa simpulkan tentang perkembangan anak tersebut untuk dibuat keputusan. Apakah dia berkembang sesuai dengan tahapan usianya? Apakah dia baru muncul perilaku tersebut? Apakah dia memang sudah baik sekali? Itu kita akan putuskan, sehingga nanti ketika kita akan menuliskan laporan tentang pertumbuhan dan perkembangannya berupa rapor, itu kita bisa menceritakannya secara narasi, baik tertulis ataupun lisan kepada orang tua. Jadi kalau lisan biasanya mungkin sebulan sekali ya, kalau kita laporkan saja, Bunda, dari laporan Bunda loh, ternyata Ananda Rianti, koordinasi mata dan tangannya, kemampuan dia untuk memegang pensil, ternyata sudah berkembang sesuai dengan usianya. Wah, Bunda luar biasa, itu bisa aja kita ceritakan secara lisan. Seperti itu. Atau misalnya, sepertinya kalau dari cerita Bunda, Rianti selalu harus diingatkan ya baca doa sebelum tidur. Nanti kalau begitu, dampingi terus ya Bunda ya, agar anak Rianti nggak perlu lagi diingatkan. Jadi itu juga kita bisa melaporkannya secara lisan sebulan sekali. Tapi secara tertulis kita 6 bulan sekali. Nah, bagaimana simpulan terhadap pertumbuhan perkembangan anak? Jadi skala yang kita gunakan untuk mengukur ketercapaian pertumbuhan perkembangan anak tadi, kita gunakan skala capaian BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH dan BSB. Nah, coba kita sama-sama lihat kapan kita akan memutuskan dia BB, MB, BSH atau BSB. Jadi bila anak itu disebut belum berkembang atau BB, apabila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh orang tua dalam hal ini. Nah, harus dengan contoh, Bun. Jadi kalau seandainya kita ingin mengetahui kemampuan dia cuci tangan, dia tuh baru mau cuci tangan dan cuci tangannya langkahnya benar, setiap kali dia cuci tangan, orang tuanya selalu bimbing. Dek, kalau mau cuci tangan nak, letakkan dulu sabunmu di permukaan tangan sayang. Lalu baru gosok-gosok permukaan tanganmu, ujung-ujung jari sela-selamu. Itu berarti dia harus dicontohkan, dibimbing. Berarti dia sebenarnya untuk aspek perkembangan fisik motorik, KD, kesehatan dan keselamatan diri 3.4. 4, Rianti BB belum berkembang. Nah, apa yang dimaksud dengan MB mulai berkembang? Bila anak melakukannya masih harus diingatkan Bunda, atau dibantu. Jadi diingatkan. Berarti diingatkan seperti apa? Rianti, Mama udah bilang apa nak? Sebelum kamu makan harus apa dulu? Oh iya ya Bun, langsung dia pergi ke keran air. Berarti dia diingatkan. Maka aspek perkembangan fisik motorik ada 3.4.4 tentang tata cara cuci tangan Rianti MB. Bagaimana kalau BSH?
PSH itu berarti sesuai harapan. Anak dapat lakukan secara mandiri tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh orang tua. Rianti, saatnya makan siang, Nak. Udah langsung dia pergi ke keran untuk cuci tangan. Berarti dia BSK. Bagaimana kalau dia BSB? BSB adalah dia dapat lakukan secara mandiri. Bahkan dia dapat membantu adik kakaknya misalnya di rumah, atau malah dia mengingatkan bunda atau ayahnya untuk cuci tangan. Saatnya makan siang. Bunda mau makan siang bersama Rianti. Bunda sendiri lupa untuk cuci tangan. Rianti bilang, Bunda, kan kita harus cuci tangan dulu, Bun. Berarti dia sudah mampu mengingatkan orang lain, maka dia BSD. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita katakan data informasi anak kita peroleh melalui hasil karya anak. Dan video berupa rekaman kegiatan anak ketika melakukan sesuatu. Apa aja hasil karya anak? Hasil karya anak itu apa saja yang menjadi buah pikirannya yang dituangkan dia melalui berbagai karyanya. Karyanya bisa coretan, bisa tulisan, bisa gambar, bisa hasil lukisan dia, bisa bangunan balok dia, bisa hasil lipatan bajunya, bisa hasil melipat pakaiannya sendiri, bisa hasil kolase, bisa ronjannya, dan lain-lain. Itu yang namanya hasil karya. Nah, itu yang nanti kita minta kepada orang tua, Bun, tolong di foto ya Bunda ya hasil karyanya. Jangan lupa kita bilang kepada orang tua agar apapun hasil karya anak, misalnya gambarnya, ini kemudian kita minta untuk ditulis di kita tahu Pak, nama pakai mungkin harus di ya, Sudah saya mute. Oke, karena bocor ya, saya juga tadi mendengar mungkin Mbak Riani. Baik ya, Bapak Ibu memang agak menjemukan karena kita nggak bisa energizer ya. Dengan model daring seperti ini ya, agak rumit gitu. Baik, mudah-mudahan tetap berada di channel ini, jangan pindah-pindah dulu dari gelombang ini, dari frekuensi ini. Sudah ada 124 orang. Wis, ya. Alhamdulillah sudah hadir semua. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa data atau informasi tentang anak itu kita hanya bisa peroleh semasa pandemi ini berdasarkan hasil karyanya, kemudian berdasarkan cerita dari orang tua gitu ya. Atau mungkin orang tua mampu merekam dengan handphonenya, kemudian mengirimkannya kepada kita. Itu bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk kita mengetahui perkembangan anak. Nah, kalau seandainya itu adalah hasil karyanya, kita sampaikan kepada orang tua, Bun, tolong ditulis nama Ananda ya, Bun. Tolong ditulis juga tanggal dan bulan dan tahunnya. Karena kan nanti mungkin foto itu atau karya anak itu akan dikirim banyak dan kita ingin tahu kontinumnya atau progresnya atau arah anak ini. Kalau di lukisannya gimana arahnya untuk besok-besoknya lagi. Apakah makin baik gitu ya, jadi kita perlu sampaikan kepada orang tua. Termasuk juga kita sampaikan kepada orang tua, bunda atau ayah atau kakak atau paman atau bibi ya yang bersama anak, tolong nanti kalau seandainya dia menunjukkan hasil karyanya, misalnya berupa gambarnya, kamu nanti minta tolong ya tanyakan ceritanya. Misalnya nanti barusan selesai menggambar, terus nanti bunda akan tanya, Nak, mama lihat banyak sekali warna yang ada di gambarmu. Nanti mau cerita, nah ini gambar apa? Jadi nanti mamahnya bisa tulis ya di karya tersebut, dan ketika guru mendapatkan hasil karya itu, guru bisa tahu, bisa baca gitu kan, karena guru juga bukan cenayang ya, guru juga kan bukan ahli bisa menangkap pikiran gitu ya, paranormal ya. Guru kita bukan paranormal. Jadi guru kita harus tahu informasi itu melalui cerita orang tua atau karya itu ada cerita anak di dalamnya. Dituliskan gitu. Nah, bagaimana nanti cara guru mengolahnya?
untuk hasil karya ini. Maka untuk hal ini guru perlu betul-betul memahami, membaca gambar ini. Selama ini guru kita kadang-kadang hasil karya anak sampai masih 70, 80, 100, bintang 2, bintang 3, bintang 7, pusing, satu malam mikir banget. Dia dikasih bulatan senyum, bulatan dan sebagainya. Karena itu informasi yang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk mengetahui perkembangan anak. Yang paling bermanfaat itu untuk mengetahui. Ini yang namanya menilai, memotret anak. Memotret secara indah, seindah aslinya. Memotret dengan menggunakan kemampuan menganalisis guru ketika dia membaca hasil karya anak. Untuk itulah maka guru perlu tahu betul tentang jika gambar ini ada dikirim oleh orang tua, ini kira-kira cerita tentang apa gambar ini. Maka guru perlu punya yang namanya STPPA, ya, jadikannya rujukan sebagai kriteria nanti untuk dia menilai, dan juga ada yang namanya KD. Ketika misalnya muridnya adalah rombel 5-6 tahun, dia punya namanya standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun. Karena di Permendikbud 137 tahun 2014, maka di sana itu ada yang namanya TPP atau tingkat pencapaian perkembangan anak per kelompok usia. Itu nanti bisa digunakan guru sebagai rujukan, sebagai kriteria untuk menentukan pencapaian perkembangan anak. Guru juga harus punya namanya Permendikbud 146 tahun 2014 tentang KD, karena kita juga akan melihat KD apa yang muncul dari karya anak ini. Maka ketika dia menilai, paling tidak seminggu sekali dia akan menganalisisnya. 2 dokumen itu dijembrengkannya di hadapan dengan karyanya. Sehingga nanti dia bisa menuliskannya di tabel yang ini. Contoh, ini adalah foto hasil karya Karel. Nah, di sini Karel menggambar dengan banyak warna kalau kita lihat. Maka ibu guru cukup tulis saja, ada warna merah, biru, dan ungu. Kita tulis ke warna merah, biru, dan ungu. Kemudian ada gambar-gambar. Ini sepertinya gambar menyerupai kepala. Ada tangan, ada kaki, ada badan, meskipun badan kayak batang aja gitu. Kita tulis nih, tulis. Kemudian kita lihat di sini ada huruf-huruf yang sepertinya rangkai karena ada maknanya. Lihat di sini dia menulis C untuk namanya, karena namanya Karel, A, R, E. Cuma ditulisnya Karel. Nah, huruf itu sudah mulai terangkai. Kita tulis, Bun, di sini, di kolom ini. Bukannya Bunda ya, kalau Bunda kan adalah pelatih. Nah, nanti dari sini dia bisa tahu gambar menyerupai kepala, tangan, kaki, dan badan. Informasi ini pasti didapat dari orang tua ya ketika tanya pada Karel. Ada gambar apa, Nak? Ini loh Bunda, Karel gambar ada kepala, ada badan, ada kakinya. Orang tua cepat tulis, nanti orang tua laporkan kepada guru, kemudian guru tahu langsung bahwa oh oke, dia mengenal anggota tubuh. Dia mengenal ini kaki, ini tangan, ini badan, ini kepala. Berarti mengenal anggota tubuh dan fungsinya itu masuk apa ya? Nah, kalau nggak hafal, kita jembrengkan gitu ya. Permendikbud tadi dan KD. Oh, itu berarti tentang aspek perkembangan fisik motorik. KD-nya berarti mengenal anggota tubuh fungsi. Itu berarti 3.34.3 ditulis di sini. 3.34.3. Karena dia bisa menceritakan bahwa ini anggota badan dan ini dengan usianya sesuai gitu, maka kita tulis BSK. Ya budaya demikian seterusnya. Oh, tentang warna, dia mengenal warna. Warna itu berarti perkembangan kognitif. Dia bisa membedakan warna merah, warna biru, warna ungu. Oke, aspek perkembangan kognitif. Tapi ini kadang tentang apa kalau warna? Kita lihat lagi nih, Bun. Oh, mengenal warna itu ternyata masuk pada 3.4.6. Untuk usia Karel, dia sudah bisa menyebut 3 warna, begitu ya. Maka dia itu adalah BSH. Tetapi untuk usia Karel, dia baru menyebut misalnya 2 warna, maka itu berarti dia masih MB, mulai berkembang. Nah,
Demikian pula huruf-huruf terangkai. Dia sudah bisa menuliskan nama-nama huruf di namanya. Maka huruf-huruf itu berarti masuk aspek perkembangan bahasa. Mengenal keaksaraan, berarti itu KD 3.12, 4.12. Dia sudah bisa menuliskan namanya sendiri. Karel, walaupun baru kare, maka dia BSK, berkembang sesuai harapan. Ya Bunda ya. Yang namanya MB apabila namanya masih terbalik-balik. Misalnya R ditulisnya dengan R ke belakang. Perutnya itu ya, sama kakinya. Atau namanya itu belum membentuk nama, belum bisa dibaca. Apa kalimat yang dirangkainya belum bisa dimaknai gitu ya. Oke, seperti itu jadinya Bapak Ibu, ini ada video sama ya. Jika itu tadi yang bisa dikirim oleh orang tua ketika kita ingin mengetahui kegiatan main membacakan cerita. Oh, dia menggambar. Itu gambar Karel. Dia sudah bisa menulis Karel malahan. Lihat di sini CAREL. Nah, ketika Karel bercerita tentang gambar yang dibuatnya, ada rumput katanya di dasar laut. Ada orang di dalam hiu katanya. Hiu ada di laut yang lebih dalam. Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang tua yang bisa mengirim video seperti ini, itu guru bisa sangat mudah mendapatkan informasi tentang apa yang Karel tahu, apa yang Karel bisa, dan sikap yang ditampakkan oleh Karel. Jadi kalau di sini katanya ada hiu, ada cacing, ada kaki seribu, terus turun hujan, ada kupu-kupu, ada orang di dalam hiu, ada hiunya ada di laut yang lebih dalam, dan diceritakan tentang gambarnya. Ibu guru langsung bisa menjembrengkannya peristiwa tersebut dengan aspek perkembangan dan KD yang muncul. Kalau dia bercerita berarti itu aspek perkembangan bahasa, bahasa ekspresi berarti 3.11, 4.11. Dia sudah menceritakan dengan lengkap dan ekspresif berarti dia SH, bahkan mungkin bisa BSD ya, apa namanya TPP-nya anak. Kemudian dia bisa mengatakan ada hiu, ada cacing, ada buku, berarti kan itu masuk kepada perkembangan kognitif untuk KD 3.8 pada apa karena bicara tentang tanaman hewan. Seperti itu Bapak Ibu cara kita untuk apa namanya mengetahui capaian perkembangan anak dan KD apa yang muncul. Oke, baik Bapak Ibu. Saya sayang sekali saya tidak bisa melihat Bapak Ibu sama sekali ya, karena mungkin webex saya sudah makan kadang-kadang. Oke, baik. Saya ingin Mbak Yanti ada video ini tentang hewan. Kita akan mencoba untuk melakukan analisis Bapak Ibu. Saya umurnya 3 tahun. Ini hari pertama dia masuk sekolah setelah liburan 2 minggu. Jadi Bapak Ibu tolong amati video ini, kemudian kita akan belajar sekarang mencatat untuk mengetahui aspek perkembangan apa yang muncul, kemudian KD yang pada video tersebut, kemudian dia masuk skala capaian apa? BBK, MBK, BSHK, atau BSBK. Siap Bapak Ibu untuk melihat video ini? Oke, baik, saya akan putar. Oke. Ini aja ya, tolong dilihat Bapak Ibu, kemudian dicatat hasil perkembangan apa yang muncul, kemudian KD apa, dan kira-kira skala capaian perkembangannya apa? Apa ya? Di kolom chat saja Bu, atau ada yang berkenan, ada yang mengangkat tangan kan? Oke, baik Bapak Ibu langsung boleh, tapi Bapak Ibu yang
tidak ditunjuk, mohon untuk tidak menghidupkan mic ya. di dalam chat. Iya. Saya Bu. Atau saya Saya Bu. Jangan tanggung jawab. Silakan Mbak Rianti. boleh Bu Isa Aisyah dari Cianjur, silakan. Halo, Bu Isa Aisyah. Mana minumku? Ya, Bu Rianti. Ya, sudah bergabung, silakan. Halo Bu Isa. Videonya muter terus Bu Rianti. Iya. Oh, terus ya. Atau ditulis aja, misalnya lewat chat juga nggak apa-apa Mbak Rianti. Oke. Ditulis aja nanti saya bacakan ya. Oke ya. Iya, nggak apa-apa. Ada yang mau ini, ada yang mau secara langsung yang terlihat videonya? Ini kok ada bilang videonya tidak muncul, videonya nggak jalan. Itu dari sinyal kayaknya Bu. Iya, sinyal. Mbak Rianti bisa melihat videonya jalan nggak? Bisa. Bisa ya. Iya. Bu Bapak, beberapa teman-teman kita mungkin Ya, salah sinyal. ya masalah sinyal kayaknya. Jalan Bun. Iya, tapi sebagian ini ada yang ini anaknya begitu ditinggal ibunya di kolom chat nih ada. Videonya nggak ada. Pun jalan. Videonya diam. Oke. Karena kan diam, tapi tadi apakah juga diam? Tadi jalan waktu di Berjalan Bun. Sudah Oke, selesai ini saya videonya. sudah sampai. Tadi bergerak ini berhenti. Oh iya, Pak Rudi mau mengkaji silakan. Ya Bu. Boleh. Lakukan penilaian silakan Pak Rudi. Ya. Jadi dari video tadi kita lihat bahwa ya Ellen sebetulnya ada rasa ingin tahu, sudah muncul rasa ingin tahu. Berarti untuk kegiatan, untuk aspek sosial emosionalnya bisa saja sudah muncul atau berkembang atau mulai berkembang Bu untuk yang sosemnya Bu, karena dia kan ada keinginan untuk ke sana ke sininya itu Bu, tapi setelah itu kan macet gitu videonya. Jadi kalau saya lihat dari sosial emosionalnya mulai berkembang. Oke, baik Mbak Yanti. Ya, sampaikan dulu biar kita nggak salah dalam menilai melakukan tugas ini. Jadi video ini durasinya pendek. Video ini hanya berakhir ketika Ellen meletakkan tasnya di locker. Saya hanya ingin melihat Bu dalam video yang tidak ini aspek perkembangan apa yang muncul dari Ellen digendong oleh guru sampai Ellen menyimpan tasnya. Jadi memang durasi videonya pendek sekali. Bukan karena videonya tidak jalan, terus sekarang macet, videonya enggak. Memang durasi ini hanya memotret ya, hanya menangkap perilaku Ellen mulai dari disambut sampai menyimpan kembali tasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam durasi pendek ini coba tangkap aspek perkembangan apa yang muncul, KD-nya, kalau bisa sampai ke skala capaian perkembangannya. Ya, saya akan coba putarkan sekali lagi. Nah, mulai dari di sini, Ella digendong oleh ibunya. Ini Ella usianya 3 tahun. Ini hari pertama lagi setelah liburan sekolah. Ya, kita lihat. Kemudian, lihat menilai itu apa yang dilakukan anak tadi kan. Apa yang bisa dia lakukan, itu yang kita amatin. Sikap apa yang dia tampakkan, itu bisa kita lihat. Nah, stop memang videonya sampai di sini. Tapi pendek tersebut
Bapak Ibu ketika akan mendampingi guru nih. Berlatih sekarang, kita melihat ini kira-kira hasil perkembangan. AD-nya apa? Kalau bisa memang sampai kepada skala capaiannya apa? Silakan siapa lagi, satu orang lagi untuk mencoba. Saya Bunda Farida. Bunda Farida. Silakan enggak Bunda Farida? Dari mana Bun? Saya Ibu Farida Nurlela dari Kota Bogor. Bunda adalah penilik pengawas. Pengawas Bunda. Pengawas. Mangga Bunda Farida Nurlela. Ya, setelah diamati dari video yang Bunda tadi putar, kami pikir memang videonya tadi startnya hanya sampai di situ. Tapi setelah Bunda jelaskan bahwa videonya memang betul sampai di situ. Yang saya tangkap adalah Ellen ini adalah murid ya, kemudian dia dibujuk oleh ibu guru karena terlihat oleh saya name tag-nya. Aspek apa yang berkembang? Ini sosial emosinya. Kemudian dapat dibujuk oleh ibu guru. Kemudian yang keduanya merasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru, yaitu menyimpan tasnya di tempat rak tasnya. Demikian Bunda. Terima kasih. Good job. Mantap, betul. Mantap, betul. Jadi dalam durasi pendek itu kita bisa melihat aspek perkembangan sosial emosionalnya Ellen. Misalnya, kemampuan dia beradaptasi lagi dengan sekolahnya selama 2 minggu. Dari yang tadi di mute semua nggak ya? Sebenarnya sudah bisa, tapi masih ada yang bocor. Ya, udah. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, kita tadi menangkap pendek sekali memang cuma berapa menit. Tapi dari berapa menit kita bisa mendapatkan informasi tentang Ellen. Mungkin tidak semua aspek perkembangan, tapi aspek perkembangan yang dominan muncul adalah perkembangan sosial emosional di sini. Apa itu? Dia masih nangis. Hari pertama masuk sekolah setelah liburan dia masih nangis. Menangis itu berarti dia tengah menceritakan perkembangan sosial emosionalnya tentang apa? Kemampuan dia untuk menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan sekolahnya. Nah, kemampuan menyesuaikan diri itu adalah kemampuan sosial emosional. Nanti kita lihat, menyesuaikan diri. Itu masuk KD berapa ya? Jadi kalau kita nanti lihat, ini Bapak Ibu kita tuh nggak apa dulu, nggak apa-apa, cuma lihat aja. Kamu dapat menyesuaikan diri itu KD-nya 2.11. Tetapi karena dia masih digendong, kemudian menangis, kemudian nangisnya berhenti ya, berarti untuk sosial emosional 2.11 berarti dia masih BB, belum berkembang. Perlu waktu dulu dia masih menangis. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi? Setelah itu ibu guru meminta dia untuk meletakkan kembali tasnya, meletakkan tasnya dari rokernya. Betul sekali Bun. Berarti dia taat pada aturan. Taat pada aturan itu aspek perkembangan apa? Oh itu sosial emosional. Kemudian ada berapa? Itu 2.6. Berarti dia BSH. Apalagi yang dia bisa lakukan? Oh dia tanggung jawab melakukannya secara mandiri. Berarti 2.8 muncul di situ. Tanggung jawab 2.12. Dari pendek aja kita sudah mendapatkan tadi banyak. 2.11 kemampuan menyesuaikan diri, 2.12 tanggung jawab, 2.28 itu mandiri, ya, 2.6 dia mentaati aturan sekolah harus letakkan loker. Seperti itulah penilaian yang dilakukan kita oleh guru saat mendapatkan video kiriman nanti dari orang tua tentang kegiatan main anaknya di rumah. Kita betul-betul mencermati videonya, kemudian melihat aspek perkembangan apa yang muncul, mencari KD-KD-nya, kemudian menyandingkannya dengan TPP. Ini ada di mana nih untuk usia dia? Oh, untuk usia dia harusnya dia sudah bisa menyesuaikan diri. Oke, kalau dia ternyata masih menangis, berarti dia baby. Seperti itu. Oh, berarti dia sudah bisa meletakkan lokernya. Oh, berarti dia biasa. Seperti itu ya. Oke, ini ada beberapa kegiatan main, kita lewat aja. Kita ini sampai jam
Kita sampai jam 2.30. Ya, sampai jam 14.30. Oke, 14.30. Berarti ini saya akan akhiri sebentar lagi. Setelah itu kita kontak close. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan data Bapak Ibu dari anak, guru kita mendapatkan data dari orang tua tentang anak, maka data-data tersebut ya, baik berupa fotonya maupun videonya, kita kumpulkan data tersebut, kita simpan semua jejak rekam perkembangan anak itu dalam sebuah portofolio. Kalau portofolio itu ketika di masa normal bisa kita simpan di dalam folder, bisa kita simpan dalam map plastik, bisa simpan dalam bekas kotak sepatu, sehingga setiap anak itu punya folder masing-masing, atau punya map masing-masing, atau punya portofolio masing-masing gitu ya. Maka di masa pandemik seperti ini, guru menyimpan portofolionya itu ada di dalam laptopnya guru, kalau guru punya laptop, atau di dalam handphonenya guru. Guru akan membuat file-file atau folder-folder untuk setiap anak. Jadi dibuatkan oleh guru di dalam laptopnya. File, folder Rianti. Di sana berisi semua hasil foto yang diberikan Mama Rianti kepada guru. Simpan. Video yang dikirim oleh orang tua tentang Rianti, simpan juga. Jadi setiap anak punya minimal 15 folder. Bagaimana kalau ibu guru tidak punya itu? Maka ibu guru perlu langsung mendapatkan WA, email kepada email sekolah. Kalau email ke sekolah ya, membikinkan semacam file atau folder di email itu. Kalau punya email, walaupun laptop kita hilang atau rusak, email itu nggak akan hilang gitu ya. Jadi kita masih tetap menyimpan portofolio anak. Nah, portofolio itu diberikan jangan lupa tulis nama, identitas anak. Kemudian bagaimana setelah terkumpul semua data-data itu dalam portofolio, maka setiap bulan guru akan mengolahnya, akan membuka file atau folder tentang Rianti. Dia kumpulkan semua data, akan dia pilah-pilah data yang dimilikinya. Mana data dari karya anak, mana data dari video, mana data yang memuat hasil perkembangan agama moral, mana yang fisik, dianalisis data itu, kemudian data itu dimasukkannya ke dalam format penilaian perkembangan anak bulanan. Kira Bapak Ibu seperti apa? Cara pengisian format penilaian perkembangan bulanan anak, satu format untuk 1 bulan. Cara pengisiannya dengan menuliskan DB, MB, BSH atau BSB. Tulis capaian perkembangan itu pada kolom yang sesuai. Dan bagaimana kolomnya? Kolomnya seperti ini. Jadi ini adalah kompilasi hasil karya anak kita yang bernama Karel untuk bulan April 2020. Kita lihat dari karya anak, oh ternyata nilai agama moralnya berkembang adalah ini. Di minggu pertama nggak kelihatan, di minggu kedua nggak kelihatan, mungkin nggak ada. Di minggu ketiga nggak ada, tapi di minggu keempat mungkin ada. Dan itu misalnya MB. Hasil akhirnya untuk bulan tersebut adalah MB. Kemudian misalnya fisik motoriknya. Lakukan gerakan mata, tangan, kaki, kepala secara koordinasi. Di minggu pertama kita bisa melihat karyanya, oh dia bisa misalnya dari cerita guru orang tua melipat pakaiannya dengan rapih gitu ya. Oh berarti dia minggu pertama ini ada nilainya, berarti BSH. Kemudian minggu kedua ada nggak kegiatan yang terkait dengan koordinasi mata dan tangan? Minggu ketiga ada nggak? Kalau nggak ada ya kosongkan aja. Tapi kalau ada isi. Kemudian kalau kita lihat misalnya ada 2 data, minggu pertama ada, minggu kedua ada ya. Tapi data itu ternyata misalnya minggu pertama untuk fisik motorik melakukan kebiasaan hidup bersih sehat, kita dapat info bahwa anak Karel menyikat giginya sendiri tanpa bantuan, berarti dia BSH. Kemudian minggu kedua itu kita dapat informasi lagi dari orang tuanya, oh ternyata kemampuan menyikat gigi Karel diingatkan kembali oleh orang tua, berarti dia MB. Tetapi ketika hasil akhir itu kita akan lihat kembali Bu, capaian yang tertinggi yang diperoleh anak itulah adalah hasil akhir. Ketika anak sudah menunjukkan capaian tertingginya, misalnya dia BSH, kemudian di minggu berikutnya dia drop menjadi MB,
maka kita perlu tahu apa yang terjadi pada minggu yang MB ini. Mungkin ada gangguan pada diri Karel, lagi nggak enak, lagi sakit atau lagi apa gitu ya. Maka bukan MB-nya yang kita ambil, tapi BSH-nya yang kita ambil. Jadi itu hasil akhirnya. Nah nanti dari bulan ke bulan kita sudah dapat simpulan akhir ini. Hasil akhirnya bulan ini adalah untuk mengucapkan doa-doa pendek, doanya MB misalnya 3.1.4.1, sehingga kita nanti bulan per bulan itu kita masukkan ke dalam rekapitulasi semester. Jadi kita buat satu format untuk 6 bulan. Kemudian cara mengisinya, kita isi simpulan dari bulan pertama tadi, kemudian bulan berikutnya, dan seterusnya. Kemudian tulis pada kolom simpulan umumnya perkembangan dia. Jadi ini adalah kompilasi data semester untuk Ananda Karel. Simpulan bulan pertama bagaimana? Simpulan bulan kedua bagaimana? Oh, di bulan kedua tidak ada KD itu yang muncul, kosongkan saja. Oh, di bulan 3 nggak ada juga, kosongkan aja. Di bulan apa yang KD terbiasa menyebut nama Tuhan sebagai pencipta itu ada. Itu yang kita isi. Dari sana kita lihat lagi arah perkembangannya. Atau kontinu pergerakan perkembangan dia. Sama seperti kompilasi bulanan, kita akan mengambil kompilasi skala capaian tertinggi pada Ananda Karel. Jadi kalau dia misalnya bulan pertama MB, bulan kedua BSH, bulan ketiga dia MB, bulan keempat dia BSB, bulan kelima dia BSH, bulan keenam dia BSH, maka simpulan akhir kita adalah BSB. Karena dia sudah pernah menunjukkan perkembangan tertinggi dia, itulah simpulan umum untuk perkembangan anak kita pada aspek perkembangan tertentu dan KD tertentu. Setelah kita dapat simpulan akhir itu, maka kita bisa menulis laporan perkembangan. Laporan perkembangan ini kegiatan untuk mengomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian tentang perkembangan anak selama anak itu belajar di rumah. Kemudian bagaimana bentuk rapot kita? Rapot kita itu adalah rapot berisi catatan perkembangan anak yang ditulis secara naratif. Bercerita kita tentang perkembangan dia. Apa cerita kita? Cerita kita tentang kekuatan dia, perkembangan yang telah dicapai dan dikuasainya dengan baik. Kemudian kita tuliskan juga yang contoh secara spesifik dia menunjukkan hal tersebut. Misal, kita menggambarkan perkembangan nilai agama moral Karel. Maka kita akan menggambarkan perkembangannya dulu secara umum. Kita laporkan, misalnya, Ananda Karel pada aspek perkembangan nilai agama moral, sesuai dengan kompilasi terakhir tadi adalah BSA, misalnya, berkembang sesuai harapan. Baru kita berikan contoh yang secara khusus atau spesifik. Misalnya, ketika Ananda diajak Bunda untuk menanam bunga, Karel dapat menjual bunga sebagai ciptaan Tuhan. Jadi berikan contoh yang spesifik di dalam raport tersebut. Kemudian dalam raport juga ada rekomendasi. Rekomendasi berupa saran atau anjuran untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki lebih baik lagi gitu ya pada perkembangan yang masih BB dan MB. Jadi itu juga berikan laporannya. Kemudian tuliskan contohnya secara spesifik. Misalnya, nilai agama moral tadi. Ananda Karel, misalnya, pada kemampuan membaca doa sebelum melakukan kegiatan, masih perlu diingatkan oleh Bunda. Itu laporan kita. Yang menunjukkan contoh secara spesifik. Kemudian rekomendasinya apa? Kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang positif. Ya, apa itu misalnya? Sebaiknya di rumah Ananda, atau untuk meningkatkan kemampuan Ananda untuk membaca doa, misalnya, mohon dukungan Bunda untuk selalu bla 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 bla. Atau
rekomendasi itu juga ditujukan tidak hanya untuk orang tua, untuk kita sebagai guru, karena kita juga bertanggung jawab untuk membangun perkembangan anak. Maka kita juga sampaikan di sana, pada semester mendatang kami akan terus membimbing Ananda dalam apa tadi? Misalnya yang belum berkembang tadi, dalam berdoa sebelum melakukan kegiatan. Nah, bentuknya seperti apa capaian perkembangan kita ini ya, contohnya yang tadi saya bilang, mulailah dulu mungkin di pengantar atau di pendahuluan kita menceritakan tentang berapa pertumbuhan tinggi badan Ananda Karel gitu ya, ceritakan pertumbuhannya. Misalnya pertumbuhan Ananda Karel pada semester ini sangat menggembirakan karena berat badan dan tinggi badannya sesuai dengan usianya misalnya, sesuai dengan tingginya misalnya, dan seterusnya. Baru nanti kita ceritakan perkembangannya per aspek perkembangan. Jadi saya contohkan, misalnya aspek perkembangan nilai agama moral, ceritakan dulu kekuatannya, bila mana ada perkembangan yang masih BB atau MB, berikanlah rekomendasi di bawahnya, ditulislah di bawahnya. Nah, Bun, saya kira itu semuanya, Bunda. Bunda, sebentar, yang tadi, tolong ke slide yang tadi, Bunda. Slide yang rapot, Bun. Ya. Nah, di situ saya rada-rada sedikit bingung ini. Perkembangan nilai agama dan moral, capaian perkembangan Karel pada semester ini berkembang sesuai usianya dan sangat baik. Beberapa perkembangan yang dicapai Dona, ini atau Dona, Bun? Ya. Ini kopas. Copy paste. Copy paste. Pasti ngopi. Oke. Terima kasih, Bun. Karena kita ingin tadinya runtun. Karena kita cerita tentang Karel semua, kita inginnya di contoh rapor itu adalah Karel. Padahal Dona itu adalah contoh kita di buku pedoman penilaian kita yang bukan BDR, yang normal ya, yang satuan PAUD yang anak berada di sekolah. Karena contohnya adalah Dona. Mungkin pada saat sebelum nggak apa-apa, senang sekali Ibu Farida, berarti menunjukkan Ibu Farida masih standby bersama saya, tidak meninggalkan untuk mengambil es krim di kulkas. Itu kebiasaan saya ya. Baik, saya kira itu saja. Ya, betul. Kita akan nanti meminta Bapak Ibu untuk berlatih ya. Kalau kita nggak learning, nggak doing, kalau kita nggak lakukan sendiri, kita dengar aja. Seperti saat ini, saya kan nggak tahu juga Ibu dengar. Saya bisa bermalam jauh memikirkan, kayaknya enak banget, bisa didengar gitu ya. Jadi dengar aja itu biasanya kita lupa. Tapi kalau kita kerjakan, kita akan ingat. Maka tolong Bapak Ibu lakukan ini, nanti dikumpulkan di WhatsApp group. Bapak Ibu lakukan pengamatan terhadap kegiatan main yang ada di rumah. Ibu, saya nggak punya anak lagi, saya sudah punya anak sudah kan? Kuliah, nggak ada lagi anak ini. Atau misalnya, saya sih nggak punya anak, Bu. Gimana mau mengamati anak di rumah? Kreativitas lagi, jadilah guru yang kreatif. Atau jadilah pelatih yang kreatif. Jadilah pengawas yang kreatif. Pikirkan bagaimana caranya kita mendapatkan sebuah video kegiatan main yang menunjukkan anak tengah bermain, kemudian tuliskan aspek perkembangan apa yang muncul, kemudian tuliskan kompetensi dasarnya, tuliskan skala capaiannya berada di mana. Itu adalah tugas mandiri kita, Bapak Ibu. Semangat ya! Semangat! Semangat! Oke, saja pas jam 14.01. Iya, kita punya 29 menit lagi ya untuk tanya jawab. Ulang kembali Bunda tugasnya Bunda. Oke, tugasnya apa? Tugasnya Ibu Arif, kalau nggak punya anak di rumah yang berusia tahun, ada amati perkembangan amati hari ini anak lagi ngapain nih? Gak perlu bermain juga, amati aja pada besar. Anak kan bermain sebenarnya. Jam 1, 24 jam kita tidur ya. Amati dia, kemudian ketika dia melakukan sesuatu, catat perkembangannya. Kemudian catat tadi apa nih kira-kira yang muncul. Kemudian tentukan skala capaiannya. Jadi 4. Tuliskan aspek perkembangan apa yang muncul
saat ibu mati anak atau bapak mengetahui. Namanya terserah di rumah kalau ada anak, di video kalau nggak punya anak, lihat di YouTube kalau misalnya nggak punya juga. Tetangga main dulu ke rumah tetangga. Kemudian tulis KD-nya muncul, tulis skala capaiannya. Ada 3. Yang muncul, tulis KD yang muncul, tulis skala. Bu, Ibu, aduh, sini nggak ada. Tanda seriusnya. Apa? Kasih ini Bu Mareka, aduh, materi yang sangat menarik sekali. Nih saya ini termasuk salah satu fans dulu lagi sendiri ya, lagi di CCTV. Ya, ini ada yang bertanya secara langsung nih. Saya panggil dulu yang pertama ya Bu Mareka ya. Ada Bu Rusilawati. Ya, soalnya yang bertanya di kolom chat tadi sudah terwakili, saya kira sudah terjawab, hampir terjawab semua. Ya, silakan Ibu, Bu aja. Enggak? Ya, terima kasih banyak Bu Mareta, termasuk narasumber yang saya tunggu-tunggu. Aduh, Masya Allah, terima kasih. Semangat Banyak dan fansnya. Ibu, bagaimana bila orang tua tidak bisa memberikan gambar atau video kepada kita? Apakah bisa hanya bercerita saja atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Ya, baik Ibu Haja Rusilawati. Terima kasih, saya juga fansnya Ibu. Sekali bisa jumpa lagi sama Bunda. Dalam kaitan misalnya orang tua tidak mengirimkan video, cukup telepon saja ya Bunda ya. Telepon. Misalnya tadi saya contohkan ya kepada Mama Rianti. Mama Rianti, ini gimana tadi kegiatan mainnya, waktunya jam Riantinya nanam bunga. Seandainya kegiatan main kita hari ini adalah mengajak Anda menanam bunga. Nah, dari cerita itu Bunda, kita bisa langsung catat. Kita langsung tulis sebagai guru. Nanti kalau teleponnya udah ditutup, waktunya kita mengolahnya. Ambil STPPA, ambil KD. Oh, waktu mamahnya Rianti cerita, wih hebat tuh Bunda. Tadi dia ngambil sekopnya sendiri, gali tanahnya sendiri, tanam bunganya sendiri. Berarti fisik motorik 3.3, 4.3 berkembang sesuai harapannya. Kan? Kalau kita dia ceritanya tentang apa? Misalnya, Bunda tadi Rianti sambil menghitung berapa jumlah yang jatuh. Wah, berarti Rianti aspek perkembangan kognitifnya muncul. Menghitung itu KD 3.6, 4.6. Menghitungnya, gimana menghitungnya Bunda? Yang jumlahnya sama nggak dengan yang diucapkan? Sama Bunda. Wah, berarti SH untuk KD 3.6, 4.6. Tapi itu nanti kita lakukan setelah kita usai menelepon Bunda ya. Pokoknya catat aja dulu waktu kita telepon. Sambil telepon, Bunda sebentar aku mau ngambil pensil dan kertas ya. Sabar Bun, jangan cepat cerita tentang Rianti. Saya masih belum selesai catatnya. Jadi Bunda gampang hari itu aja kan. Atau 2 anak aja juga nggak masalah. Yang penting dalam seminggu data anak kita sudah terkumpul semua. Oh iya. Ya. Bunda, istirahatnya. Terima kasih banyak. Bunda Haja Rusilawati. Terima kasih sudah di sini. Ya, makasih Bu Aja. Ya, Mbak Riani dikembalikan. Ini ada satu lagi dari Bu Sukesi, tapi saya belum nemu ini kolomnya. Silakan Bu Sukesi. Ya, assalamualaikum Bu Mareta. Kedua nih. Ya. Terus sekarang Bu Sukesi, saya sudah melihat Bunda Sukesi sekarang. Nah, terima kasih atas pencerahannya dengan menggunakan penjelasan
Bu, sudah terbuka wawasan, tetapi yang jadi permasalahan Bunda kalau di lembaga itu hampir ya tidak semua sih, ada beberapa guru yang mempunyai kendala masalah penilaian. Terus terang saya pengawas TK, tapi tadinya dari SD. Jadi untuk masalah penilaian kan berbeda jauh antara SD dengan di TK. Kalau di SD itu kan mengenai kognitifnya dan sebagainya, sedangkan di TK perkembangan, ada 6 bidang perkembangan. Yang menjadi masalah ini masalah KD-KD yang ada dalam itu, apakah harus semua untuk setiap peserta didik itu sama atau berbeda-beda, Bu? Misalnya kayak tadi mengenai masalah yang sosial emosional, tadi kan banyak banget, sedangkan setiap peserta didik itu kan beda-beda yang muncul gitu. Mohon penjelasannya, Bu. Baik, Bunda. Terima kasih Bu Sukesi dari Jakarta Barat yang sudah bergabung di rumahnya di Jakarta Barat. Kita bisa ketemu di Bantu dari BSD, rumah saya ada di BSD, kemudian dari Jakarta Barat. Bagaimana tentang KD? Jadi Bunda Sukesi bahwa ketika kita merancang pembelajaran untuk masa pandemi, cukup merancang pembelajaran 1 minggu saja. Kemudian selama 1 minggu itu kita berharap KD apa yang muncul itu sudah kita tuliskan dalam rencana, dan agar kita tidak membuat guru kita menjadi pusing sakit kepala, maka cukup 1 aspek perkembangan 1 KD saja. Misal saya ingin mengambil untuk nilai agama moral dalam minggu ini, harapan saya anak bisa baca doa, maka saya ambil KD tentang baca doa itu berapa ya? Oh, KD baca doa itu 3.2, 4.2 ya. Sorry, 3.1, 4.1. Karena itu adalah kegiatan ibadah. 3.1 itu, 4.1 itu berkaitan dengan ibadah. Salah satu ibadah adalah berdoa kan. Oke, untuk nilai agama moral saya ngambil 3.1, 4.1 aja. Kemudian untuk fisik motorik selama seminggu ini apa ya yang akan saya kembangkan KD-nya? Saya ingin anak bisa memiliki kebiasaan hidup bersih sehat. Hidup bersih sehat itu KD berapa ya? Oh, itu 3.4, 4.4. Cukup 1 KD itu aja, Bu. Terus juga kognitif. Di kognitif ini saya ingin anak saya minggu ini belajar tentang apa ya? Oh, saya ingin anak saya belajar tentang membilang. Berarti membilang itu KD berapa? 3.6, 4.6 itu kita tuliskan. Sampai dia ke seni, Bun. Karena kan ada 6 aspek perkembangan ya, Bunda ya. Sampai ke seni. Dari mana Bunda tahu KD-KD tersebut? Bunda nanti punya Permendikbud 146 kah? Nah, di sana tuh ada KD-KD itu ya, Bunda ya. Nah, kemudian dalam masa pandemi itu tadi cukup 1 aspek 1 KD aja, Bu. Jadi berarti kalau 1 minggu berarti cuma 6 KD aja. Karena kan ada 6 aspek perkembangan. 1 aspek, 1 KD. Berarti 1 minggu itu 6 KD aja. Nah, ketika kita akan menilai perkembangan anak, semua anak yang ada di rombel saya, misalnya 15 anak dalam 1 rombel, harapan saya 15 anak saya itu tercapai KD-KD tadi. Bahwa anak saya berdoanya bisa, 1 kelas itu bisa, telepon tanya kepada orang tua. Anak saya bisa melakukan kebiasaan hidup bersih sehat. Semua anak saya di dalam kelas itu. Anak saya tadi bisa membilang, itu harapan saya. Karena kan tadi kognitif saya ambil membilang ya, Bu. Misalnya saya ambil sosial emosional. Saya ingin anak saya dalam seminggu ini taat pada aturan. Maka saya tanya, bagaimana tadi Ananda Rianti? Bisa nggak dia aturan di rumah misalnya cuci tangan dulu misalnya aturannya sebelum tidur. Bisa nggak dia lakukan? Jadi harapan saya semua anak lakukan itu. Ya Bunda ya. Itu akan saya lihat dalam seminggu itu, apakah semua anak di kelas saya itu sudah mencapai kemampuan dasar atau kompetensi dasar tadi. Nah, ketika orang tua melaporkan bahwa Bunda, tadi di rumah Rianti cerita apa, Bun? Cerita karena ada kucing tetangga mampir ke rumah. Terus dia bilang sama saya, Mama, lihat ada kucing. Kucingnya lucu banget, Ma. Aku pengen punya kucing itu. Dia cerita kepada kita sebagai guru. KD itu kan bercerita, itu aspek perkembangan bahasa. Nah, tapi di dalam rencana kita, KD bahasa ekspresif itu tidak kita rencanakan, Bun.
ini ada di dalam rencana kita, tapi muncul pada Rianti. Maka KD yang tidak ada dalam RPPN tetap kita tuliskan, Bunda. Kita simpan nanti di dalam portofolio di laporan catatan kita itu. Karena nanti untuk mendapatkan informasi utuh saat kita laporkan kepada orang tua. Jadi pertanyaan Bunda, iya Bun, bahwa semua anak di dalam kelas kita lihat KD-KD yang kita rancang, tapi bila mana ada KD yang tidak rancang muncul, itu pun perlu menjadi catatan kita, Bun. Saya kira Bunda Sukaisi seperti itu jawaban saya, mudah-mudahan jelas ya. Iya, Bunda, atas jawabannya. Minum dulu, Bunda Rita. Bunda Marita, ya Allah. Iya. Halo Bunda Marita. Dulu Bu, jeruk aku. Halo Bunda. Kira-kira. Marita. Iya. Ibu, Ini ada bantuannya Ibu. Kasihan itu. Sebentar ya, Pak Ep dulu ya. Bu. Ya, kenapa? Baik, Bu. Terima kasih. Bantuannya bisa minta PPT dari Ibu Marita. Tadi ya, untuk contoh ini. Iya. Nanti saya minta soal tadi format penilaiannya. Iya. Siap, terus Lia, nanti Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Bu, Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya, ini ada. Ya, saya Iya, silakan Pak Ya. Ep sebentar ya. Tadi luar biasa sekali Bu Marita setelah memaparkan penjelasan yang begitu jelas dan antusias menurut saya. Jadi sangat jelas. Nah, di sini berkenaan dengan tugas saya adalah sebagai pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD 8 Standar Nasional Pendidikan. Nah, yang Ibu bawakan itu sangat luar biasa, itu adalah standar penilaian. Di mana dalam hal ini tadi Ibu menjelaskan dari definisi penilaian adalah mengukur kemampuan anak yang untuk mencapai suatu kompetensi dasar tertentu yang komprehensif dan mungkin saya tambahkan berkesinambungan, ya, berkesinambungan. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya masih perlu pemahaman dari Ibu tentang guru-guru PAUD, Bu. Guru PAUD ini yang setelah temukan di lapangan sama saya sebelum pandemi dan COVID ini berlangsung adalah pertama, guru belum memahami rubrik penilaian seperti apa rubrik penilaian. Yang kedua, guru PAUD itu, guru-guru yang berada di PAUD itu, mohon maaf, mungkin perlu adanya suatu diklat atau seminar khusus membahas penilaian untuk membantu mereka mengimplementasikan penilaian itu di lapangan. Nah, yang pertanyaan saya di sini dalam masa pandemi COVID 2019 ini ada suatu kendala bagaimana teknik, ya biar teknik melaporkan hasil penilaian guru terhadap orang tua saat anak belajar di rumah. Kemudian dan bagaimana bentuk laporan penilaian yang ideal karena COVID ini yang ideal. Dan mungkin Ibu tadi telah menunjukkan raport. Nah, yang saya tanyakan desain ideal, raport sederhana untuk masa BDR ini, Bu. Mungkin naratifnya juga mungkin ada standar mungkin. Barangkali itu saja. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ep. Ya, baik. Saya makasih sekali Pak, Bapak juga antusias sekali ketika bertanya, karena saya yakin sekali Bapak sebagai penjamin mutu, terutama bagi mutu atau kualitas pendidikan PAUD kita, sungguh-sungguh ingin meningkatkan mutu tersebut. Alhamdulillah, kalau banyak pengawas atau pendidik seperti Bapak, insya Allah dalam waktu tidak lama akan muncul anak-anak Indonesia yang luar biasa nanti
cerdas gitu ya Bapak, cerdas komprehensif. Memimpin negara ini. Kita tidak perlu lagi tenaga asing ada di dunia ini. Di Indonesia maksudnya. Ya baik. Bapak tadi bertanya tentang rubrik. Rubrik Iya. penilaian. Ya, rubrik penilaian. Baik. Jadi apa itu rubrik? Rubrik itu adalah panduan penilaian bagi guru-guru PAUD kita yang menggambarkan kira-kira nanti kriteria yang diinginkan guru dalam memberikan skala capaian terhadap kompetensi dasar tertentu. Jadi misalnya, ketika kita ingin menilai aspek perkembangan nilai agama moral, kemudian kompetensi dasarnya dapat membaca doa, kapan kita akan memberikan dia BB? Indikatornya atau apa? Tolak ukurnya apa? Penandanya apa? Kapan kita berikan MB? Ada tolak ukur atau kriteria. Kapan ada BSH, kapan BSB. Jadi ada semacam panduan, ada semacam deskripsi terperinci tentang indikator atau tolak ukur yang muncul bila mana saya bisa sebut BB. Misalnya, membaca doa, rubriknya BB, bila mana kita tuliskan deskripsinya, bila mana sikap berdoanya masih belum hikmat misalnya, atau doanya masih lupa-lupa misalnya, atau misalnya doanya masih teriak kencang misalnya. Pak Asep tahu banget bahwa kita kalau berdoa tuh sampai Bismillahirrahmanirrahim. Wah, 3 rupa kedengaran kalau tadi baca doa. Jadi kita bikin rubriknya, apa betul seperti itu doa. Jadi kita masukkan sebagai deskripsi rincinya. Nah, itu yang namanya rubrik. Ya. Nah, memang rubrik ini akan sangat membantu guru untuk menentukan skala capaian. Meletakkan dia mencontreng di mana, di BSH-nya, di BSB-nya. Saat ini Pak, maka Direktorat PAUD sudah membuat rubrik baru usia 5-6 tahun Pak. Siap. Kita sudah punya rubriknya, sudah diuji cobakan di Indonesia ini, jadi validitas dan kesahihan reliabilitasnya ya, konsistensinya udah baik sekali. Tetapi kalau ini diberikan kepada guru untuk membuat rubrik, jangan Pak. Guru kita bisa S3 semua Pak. Stres, stroke, saya takut pengsan nanti mereka. Ya. Jadi rubrik itu memang harusnya dibuat oleh para ahli. Nah, bagaimana dia sekarang menentukannya? Menentukan yang paling mudah buat guru adalah Pak yang tadi. BB, bila mana anak harus dibantu. Jadi rubriknya itu aja. Kemudian MB, bila mana anak masih diingatkan. BSH, bila mana dia sudah konsisten. BSB, bila mana dia tidak hanya konsisten, tapi bisa bantu orang lain. Atau mengingatkan temannya. Jadi rubrik kita untuk setiap masing-masing skala capaian untuk sementara dalam rangka menentukan di mana dia harus mencontreng, itu hanya itu. Tapi harusnya lebih detail lagi, setiap aspek perkembangan, setiap KD itu punya rubriknya masing-masing. Betul kata Bapak tadi. Ya. Nah, untuk itu memang kita sudah menyusunnya 5-6 tahun saja. Baru di usia 5 sampai dengan 6 tahun aja. Ada rubrik itu. Kalau misalnya perlu di-share, nanti akan saya share ya. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan berikutnya sepertinya sudah cukup itu ya Pak ya. Saya itu sudah PPI. Kayaknya udah kejawab semua deh Bu. Iya. Luar biasa. Luar biasa Bu. Ya, gimana Pak Ep? Cukup? Ya, ya cukup. Terima kasih. Sangat luar biasa penjelasan dari Ibu Mareta. Terima kasih Bu Mareta. Sukses buat Ibu. Sukses. Amin. Amin. Iya, Amin. kita ke ini apa? Ke penanya selanjutnya, Bu Elis. Ya Silakan, kan Bu. ini nggak dapat kesempatan. Kenapa? Saya Raisen nggak dipanggil. Bentar, Bu Elis dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Elis. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Riani dan Ibu Mareta. Yang mau saya tanyakan gini, kegiatan main itu kan di-share di WA group ke semua orang tua. Dan mereka tentu akan mengirimkan video dan fotonya ke WA group. Nah, sedangkan anak yang akan ditonton orang tuanya itu hanya 3 orang. Apakah yang lainnya selain yang 3 orang itu tetap diolah penilaiannya atau bagaimana? Kemudian yang kedua, itu yang ke-1. Yang kedua, tadi kan sudah dikatakan oleh Ibu bahwa KD yang tidak direncanakan di RPPM itu tetap harus dicatat. Dicatatnya apakah di lembar RPPM itu atau di lembar yang terpisah, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini pertanyaan Ibu Elis luar biasa sekali ya. Ini saya pikir Ibu Elis pendidik pengawas atau kepala seksi nih. Saya guru, Bu. Oh, guru, Masya. Ya, karena Ibu sangat teknis, sangat tajam gitu ya, langsung ke tugas yang memang sangat kita kadang-kala temui ya di lapangan. Oke, baik Bu Elis. Yang pertama tadi kata Ibu tentang 3 anak. Nah, sesungguhnya Ibu Elis yang saya contohkan tadi adalah bila mana ada WhatsApp group silakan saja di-share lewat WhatsApp. Tapi kalau seandainya memang juga tidak ada WhatsApp group, sebenarnya orang tua itu bisa saja kirimkan langsung secara japri kepada guru. Jadi dia juga tidak merasa anaknya kan bisa dibaca kalau di WhatsApp group kan dengan orang yang lain gitu. Jadi media sosial itu pilihan Bunda. Bisa WhatsApp group, bisa saja di japri aja, WA japri ya Bun, langsung ke nomornya Ibu Guru. Atau juga bisa di SMS ya, kalau dia tidak punya WhatsApp group. Atau kalaupun tidak punya WhatsApp dan tidak punya japrian, dia bisa telepon dulu dan langsung catat tadi yang saya bilangnya. Ya. Jadi itu tadi teknik melaporkan, kemudian teknik juga untuk mengirim gitu ya, mengirim foto atau mengirim video. Jadi bisa di japri aja foto atau videonya gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan 3 anak yang lain? Ini sesungguhnya Bu hanya untuk memudahkan guru kita. Kalau dia 1 hari menilai 15 anak yang menjadi tanggung jawabnya Bunda, mungkin dia akan berpikir ulang jadi guru. Jangan-jangan lebih baik saya jadi selebritis aja. Gaji 1.200.000 sebulan kan? Sabar, jujur, tawakal, doa terus kan ya. Guru PAUD itu gajinya kabarnya 1.200.000 Bu. Tahu aja kok Ibu, tahu aja Bu. Tapi dengan sabar, jujur, tawakal, doa terus menerusnya, dengan peran dia menanam ilmu. Bayangkan Bu, walaupun kita tidak ada di dunia lagi, insya Allah ilmu yang dibawa oleh anak kita mengalir terus sampai insya Allah ya Bu ya. Jadi walaupun 1.200.000, tapi kita sudah mempunyai ATM, alat menuju surga. Fanda dari Allah. Dari Allah, insya Allah. Ya Bunda, semangat jadi amin dan rabbal alamin. Nah, jadi kalau seandainya melihat anak kita yang 15, mungkin lah ya kita meminta guru untuk menilai 15 anak sekaligus dalam 1 hari. Maka cukup aja dia memilih anak-anak yang memang dia akan rencanakan pada orang tuanya. Itulah yang nanti akan disimpannya Bu, hasil-hasil itu ke dalam filenya. Tadi saya sudah bilang, guru ini yang punya portofolio di dalam laptop, yang punya folder masing-masing anak. Misalnya folder Brianti, folder Elis, itu ada semua. Jadi hasil
laporan orang tua, dia tulis, ketik, terus dia simpan di dalam foldernya Rianti gitu. Nah, kemudian baru seminggu laporan orang tua, 3 anak lagi besoknya, 3 anak lagi besoknya. Baru seminggu kemudian, di hari Sabtu lah ya, hari Jumat kan dia tetap menugaskan memantau orang tua kan. Hari Sabtu lah baru dia akan lihat Bu, dan dia olah gitu ya. Diolah laporan seminggu tadi. Oh, KD ini yang muncul, oh KD ini yang muncul. Kemudian itu yang dia simpulkan untuk capaian perkembangan anak di minggu pertama. Seperti itu, Ibu. Yang mudah menjawab ya. Saya juga sudah bukan terbang juga kemana-mana. Maklum nggak sudah lolita, Bu. Kalau 50 tahun sudah banyak yang penurunan daya ingat. Berikutnya lagi, tadi pertanyaannya apa lagi? Ya. Ya. Tadi saya sempat closing-nya begini. Ya. Nah, juga, ya Allah. Iya, itu mengenai KD, Bun. Mengenai KD yang tidak direncanakan di RPPM, apakah itu dicatatnya di lembar RPPM itu atau di lembar yang berbeda? Ya, Bunda, RPPM kita nggak sama dengan RPPM masa-masa biasa. Kalau di RPPM masa biasa, bukan di RPPM juga, di RPPK namanya rencana penilaian ya. Kalau masa biasa. Kalau sekarang ini pun di RPPM kita nggak ada penilaian loh. RPPM kita tuh hanya ada tujuan berupa aspek perkembangan dan KD tadi sama kegiatan main. Jadi kita menuliskan KD yang tidak muncul itu, kita punya file sendiri aja terhadap misalnya Rianti tadi. Tuliskan jadi cerita Mama Rianti tadi. Bunda, Rianti tadi bisa cerita loh, ada kucing datang ke rumah. Nah, kita tulis cerita tersebut, kemudian kita langsung cermati KD apa yang muncul ya. Tapi kita tulis KD-nya di sana, di dalam filenya Rianti tadi, gitu ya, untuk minggu pertama ini. Jadi Ibu tulis saja, minggu pertama KD yang tidak ada di dalam RPPM. Khusus filenya Rianti. Ya, terima kasih. Kira waktu kita sudah 14.29 ya, semua Iya, 1 menit lagi. sedikit pusing aja mungkin 1 menit. Silakan. Ya, barangkali Bu Mareta mau menyimpulkan. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, saya senang sekali, antusiasmenya luar biasa, itu membuat saya semangat. Dan Bapak Ibu juga tentunya semangat, dengan semangat energi positif hadir dan virus bisa kita tangkal karena antibodi kita makin baik. Oke, apa yang kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Kita telah membahas tentang penilaian, yaitu mengumpulkan informasi tentang apa yang dapat dilakukan anak, apa yang bisa dilakukan anak, dan sikap atau karakter apa yang menjadi kebiasaan anak itu adalah menilai. Menilai adalah mengukur apa yang bisa, apa yang dapat, dan sikap yang muncul pada diri anak melalui pengamatan yang otentik. Pengamatan otentik berarti pengamatan yang dilakukan pada kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itulah, maka siapa yang melakukan penilaian? Guru yang melakukan penilaian, tetapi pengamatan dilakukan oleh orang tua. Orang tua kemudian mengomunikasikannya kepada guru, lalu guru mengumpulkan informasi tersebut, menyimpannya dalam portofolio setiap anak. Yang dilakukannya di masa pandemi ini adalah portofolio disimpannya di dalam komputernya guru atau emailnya sekolah. Dari sana diolah kembali untuk mendapatkan kesimpulan anak tersebut per bulan dan per 6 bulan. Lalu kesimpulan per 6 bulan itu dilaporkanlah kepada orang tua, baik laporan tentang pertumbuhan anak terkait dengan berat badan, tinggi badan, kemudian perkembangan anak yang mencakup 6 aspek perkembangan anak. Bagaimana cara kita melaporkan kepada orang tua? Maka laporkanlah secara naratif, sederhana saja, tidak usah ada format standar untuk rapor. Orang guru bisa menuliskannya dengan tulisan tangan. Silakan, karena rapor juga barangkali akan dilaporkannya dengan cara mengirimkan lewat WhatsApp group. Jadi tidak perlu ada buku. Bila mana masa pandemi ini akan berakhir nanti mungkin di bulan Desember.
Sedangkan Juli sudah masuk tahun ajaran baru. Jadi rapor tuliskan saja dengan diketik atau dengan tulis tangan. Nanti kita akan berikan kepada orang tua melalui juga WhatsApp group mungkin atau melalui file mungkin ya. Jadi tidak ada yang harus standar atau baku. Berikan kebebasan kepada satuan PAUD untuk membuat rapornya. Hai para penilik dan hai para pengawas, Bapak Ibu pengawas penjamin di tangan Bapak Ibu bergerak untuk dibimbing, untuk dibina, bukan untuk dibinasakan. Jadi tuntutan mereka itu sederhana yang bisa dilakukan. Jangan banyak tuntutan di masa sulit seperti ini. Itu rapornya. Dan memberikan rekomendasi kepada anak. Demikian saja. Mohon maaf. Ya Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu, terima kasih. Bu Mareta. Terima kasih Ya, kita mau tanya kepada saya Bu. Padahal mau tanya saya tanya aja Bu. Sudah 31. Kembalikan lagi kepada Marian. Ya. Banyak Bu Mareta. Ini di kolom chat ada salah seorang peserta yang menulis, biasanya kalau materi penilaian itu ngantuk katanya. Baru kali ini nggak ngantuk. Alhamdulillah. Juga luar ya. Iya. Jadi saya ucapkan kepada Bu Mareta, mudah-mudahan ini memberikan